Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumih, wahai Muhammad, sungguh aku sudah utus ke Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfasanah ila 50 aman, maka dia tinggal bersama kaumnya itu 950 tahun hidupnya bersama kaumnya. Kan diangkat menjadi, dia itu diangkat, Nabi Nuh diangkat menjadi nabi itu dalam satu riwayat pada umur 300 tahun baru diangkat menjadi seorang rasul. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzira qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu Allaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila inna ajalallahi idza jaa la yu'akhir law kuntum ta'lamun. Shadaqallahu mawlana al-azim. Surah Nuh ini memang salah satu surah yang isinya khusus berbicara tentang cerita Nabi Nuh. Sama seperti surah Yusuf yang memang dalam satu surah itu secara khusus berbicara tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi banyak juga ayat-ayat yang dalam satu surah itu berbicara beberapa cerita Nabi. Jadi ini pure bicara tentang cerita Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini awwalu rasulin bu'isa ila ahli al-ardi, maka disebut Abu Bashar As-Sani. Seorang rasul yang pertama kali diutus ke bumi ini. Jadi kita harus bisa membedakan antara nabi dengan rasul. Kalau nabi pertama Adam alaihissalam
sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Tetapi Nabi Adam itu bukan seorang rasul, dia cuma nabi. Nah, nabi yang menjadi rasul pertama yang diutus oleh Allah ke bumi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Maka disebutnya Abul Bashar Tsani, bapaknya manusia yang kedua setelah Adam alaihissalam. Dasarnya adalah sebuah hadis yang bercerita tentang ketika nanti di akhirat orang berlarian mencari syafaat, mencari pertolongan. Akhirnya mereka datang kepada nenek moyang mereka, Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Nabi Allah Adam angkat tangan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Apa perintah Adam? Datanglah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka pun datang menuju Nabi Nuh untuk mendapatkan syafaat dari Nuh. Ya Nuh, engkau adalah Nabi dan Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke bumi ini. Maka berikanlah kami syafaat. Inilah dasarnya bahwa Nabi Nuh ini adalah merupakan Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Jarak antara Nabi Adam dengan Nuh itu 10 generasi. Asyrata kurun, 10 generasi. Kalau dalam itu kan Adam, Idris, Nuh, cuma 3 ya. Jadi dari Adam ke Nuh ini nggak jauh, 10 generasi. Makanya kaumnya Nabi Nuh ini nggak banyak, karena memang dari Adam pun nggak terlalu jauh jaraknya. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihissalam diutus oleh Allah, belum mengajak, membicarakan tentang syariat, tentang hukum, nggak ada, belum ada. Yang diajarkan oleh Nabi Nuh itu hanya mentauhidkan Allah. Jadi semua ajaran-ajaran Nabi Allah Nuh alaihissalam itu mengajak kepada kaumnya untuk meyakini adanya Allah, menyembah Allah, bertakwa kepada Allah. Tetapi belum berbicara mengenai tentang misalkan munakaha, tentang pernikahan, belum ada tentang jual beli, belum tentang piutang, belum ada tentang tata cara zakat, belum ada itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun kurang 50 illa khamsina sana, berarti 950 tahun. Kalau berdakwanya aja 950 tahun, berarti umurnya berapa? Para mufassirin menggambarkan, ada yang mengatakan usia Nabi Nuh itu 1600 tahun, ada yang mengatakan 1700 tahun. Enak banget ya. Mungkin ini nih yang mengilhami ada lagu tuh 1000 tahun tak lama gitu kan. Oh ini karena ngelihatnya Nabi, usianya Nabi Allah Nuh alaihissalam 1700 tahun. Dalam dakwah beliau selama 950 tahun itu, yang mengikuti beliau, yang mau mendengarkan nasihat-nasihat beliau, hanya 80 orangan lebih, dikit lah. Bayangin, berdakwah 950 tahun cuma dapat 80 pengikut, stres nggak?
Masya Allah, luar biasa. Bahkan nanti kita dengar ceritanya ketika Nabi Allah Nuh menyampaikan seperti ini, alhamdulillah, satu persatu nutup kuping, mulai pergi satu, ditinggal sendirian melongo gitu. Sakit banget ya. Bagaimana tuh perasaan kalau ada seorang dai, seorang ustadz, kiai, jamaahnya satu hilang gitu. Lama-lama habis. Begitu cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam, 950 tahun berdakwah, bukan malah semakin bertambah, semakin berkurang. Nanti korelasinya Nuh ini, surah Nuh ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala masih ada kaitannya dengan surah sebelumnya, ingin mensupport Nabi. Ini kan berkaitan dengan pertama hijrahnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu sama seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Nuh ketika di Mekah. Semua orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin sangat membenci Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah. Bahkan mereka memboikot dan mengusir Rasulullah. Maka Allah memberikan support kepada Rasulullah SAW. Muhammad dalam cerita Nuh itu, bagaimana Nuh itu berdakwah 950 tahun ditinggalkan oleh kaumnya. Kamu tuh belum seberapa dibandingkan dengan Nuh alaihissalam. Itu tujuannya, ingin menguatkan hatinya Rasulullah di dalam berdakwah. Yang kedua, memberikan semangat kepada para sahabat-sahabat yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dulu di zaman Nabi Nuh itu kan kaumnya bukan orang lain, saudara-saudaranya. Karena memang belum ada orang lain ketika itu. Satu kaum, Nuh itu kaumnya memang dari keluarganya sendiri. Bagaimana ketika itu orang-orang yang dulu setia kepada Nuh alaihi salam, kemudian mereka pergi meninggalkan Nuh. Para sahabat-sahabat di masa Rasulullah SAW, kalian ini para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, barangkali di dalam mendampingi Rasulullah berdakwah, kalian tidak sehebat, tidak seberat orang-orang yang setia kepada Nuh. Paling kita setia sama Nabi Allah. Itulah yang luar biasa, yang kau contoh seperti itu. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy, bagaimana kalau Allah sudah murka, Allah menurunkan azabnya kepada orang-orang yang mendustai, mengkufuri perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat juga dalam surah Al-Ankabut, banyak juga bercerita tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Nuh ini adalah Rasul yang pertama. Berarti ada yang terakhir dong. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul pertama itu adalah Nuh, dan Rasul terakhir adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma nanti apa sasaran dakwahnya beda. Nah, baik, kita mulai. Bagaimana sasarannya Nabi Allah Nuh alaihissalam di dalam berdakwah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami, kata Allah. Kenapa enggak aku? Penggunaan kata kami di sini bukan berarti banyak, tetapi Allah ingin menunjukkan keagungan zatnya. Kayak saya ngomong sama seseorang,
Kalau bahasa Arabnya kan ente. Ente mau kemana? Tapi bahasa ente itu nggak sopan kalau sama orang yang lebih mulia dari kita, yang lebih tua, yang lebih alim, yang lebih. Jangan bahasanya ente, antum. Antum mau kemana? Berarti kan antum itu bukan berarti banyak orang-orang, cuma satu, cuma untuk memuliakan. Namanya bahasanya antum. Antum mau kemana? Jangan ente gitu. Seperti ini, ketika Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami, bukan berarti banyak, tetapi Allah ingin menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Arsalna, kami mengutus. Artinya bahwa Nabi Allah Nuh alaihissalam itu utusan Allah. Inilah dasarnya bahwa Nabi Allah Nuh itu bukan hanya seorang nabi, tapi seorang rasul, karena bahasanya arsala. Nah, kami mengutus Nuh ila qaumihi. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau Nabi Allah Nuh itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada kaumnya. Ya kan? Hanya kepada kaumnya. Tetapi baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Itu bedanya. Kalau Nuh hanya untuk kaumnya lokal, dan kalau Rasulullah SAW diutus untuk kafatan linnas, seluruh manusia. Berarti sama-sama Rasul. Karena bahasanya arsalna, kami mengutus. Untuk apa Nabi Allah Nuh alaihissalam diutus oleh Allah itu? An andira qaumak, dengan perintah bahwa Allah menyuruh Nabi Allah Nuh itu untuk memberikan peringatan kepada kaummu. Jadi Allah mengutus Nabi Allah Nuh, perintah Allah, wahai Nuh, berikanlah peringatan kepada kaummu. Hanya kepada kaum, pada pengikutmu. Min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepada mereka itu azab yang sangat pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam untuk memberikan peringatan, nasihat sebelum datang kepada kaumnya Nabi Nuh itu azab Allah yang sangat pedih. Berikan peringatan mereka, wahai Nuh. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam itu pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Allah Nuh? Qala ya qaumi, Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, dengan bahasa yang sangat santun. Wahai kaumku, seperti seorang ibu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya ketika dia memanggil anaknya, wahai anakku. Nabi Allah Nuh
memberikan peringatan kepada kaumnya, karena memang kaumnya itu adalah pamannya sendiri, bibinya sendiri, paklenya, keponakannya, abang-abangnya, barangkali anak-anak termasuk anaknya. Kan'an itu sangat hati-hati dan dengan penuh kelembutan, wahai kaumku, inni lakum. Seharusnya begini bahasanya, inni nadhirum mubinun lakum. Sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan yang nyata untukmu. Tetapi lakumnya dimajuin, inni lakum, sesungguhnya aku untukmu. Bahwa Nabi Allah Nuh alaihissalam menggambarkan begitu care-nya, begitu menganggap kaumnya itu adalah saudaranya, bagian dari dirinya. Sesungguhnya aku adalah kamu, aku ini untukmu. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai saudara-saudaraku, kaumku, untuk menyampaikan satu peringatan yang sangat jelas. Ani abudullah. Apa peringatannya itu? Yaitu agar kalian menyembah Allah. Sembahlah Allah. Ini kan kalau udah bicara sembah berarti bicara tentang tauhid. Sembahlah Allah. Wattaquh, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara takwa berarti kita meyakini bahwa nanti ada hari di mana seseorang itu akan dibalas segala perbuatan-perbuatannya. Juga bicara mengenai tauhid. Nabi Allah Nuh alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya bahwa nanti ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, ada hari perhitungan, ada hari pembalasan, ada hari akhirat. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ati'uni, asalnya gitu. Dan taatlah kalian kepadaku. Dengerin kata-kataku, ikutin nasihat-nasihatku, wahai kaumku. Sembah Allah, bertakwa kepada Allah, ikuti segala petunjuk-petunjukku, karena memang aku diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian. Kan ini lagi cerita bagaimana Allah menghibur Rasulullah. Setelah Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya berdakwah, apa ada yang mau mendengarkan? Coba kita lihat dalam surah Al-Ankabut. Ayat pertamanya gini, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan oleh Allah setelah dia mengatakan kami beriman, kami percaya adanya Allah, sementara Allah tidak mendatangkan ujian kepada mereka? Apakah begitu? Oh, enggak begitu. Konsekuensi seseorang mengaku beriman, kata Allah, pasti dia diuji. Ini kan juga nasihat kepada Rasulullah Muhammad. Banyak ujian-ujian yang kalian hadapi nanti, kau hadapi bersama sahabat-sahabat kalian. Pasti semua manusia itu diberikan ujian. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah 13 itu bercerita tentang Nabi Nuh. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi, wahai Muhammad, sungguh aku sudah utus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfasanah ila 50 aman, maka dia tinggal bersama kaumnya itu 950 tahun hidupnya bersama kaumnya. Kan diangkat menjadi, dia itu diangkat, Nabi Nuh diangkat menjadi nabi itu
dalam satu riwayat pada umur 300 tahun baru dia akan menjadi seorang rasul. Berarti 300 tahun. Kalau Nabi kan 40 tahun, dia 40 tahun. Setelah itu pun masih panjang umurnya bersama kaumnya. Makanya ahli tafsir yang mengatakan 1700 tahun umur beliau. Fa'aqadahum tafan wa hum zalimun. Akhirnya karena mereka itu kaumnya tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Allah Nuh alaihi salam, akhirnya sampai memancing marahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan tufan. Topan, kalau kita di sini topan apa? Ya? Angin. Dan tofan itu Pak artinya bandang. Banjir bandang namanya topan. Itu topan bahasa Arab. Yang bilang orang gak punya kontribusi sama Indonesia tuh. Topan aja boleh nyolong dari Arab. Tofan. Tofan itu artinya banjir bandang. Orang lebih banyak di Kalimantan Pak, udah berapa hari nggak surut-surut tuh. Masya Allah. Gara-gara itu katanya pohonnya banyak ditebangin jadi pabrik kertas. Udah 20 hari lebih. Masya Allah. Jadi tofan itu bahasa Arab wa hum zalimun. Karena mereka zalim, Allah turunkan banjir yang sangat besar. Nih, di sini diceritakan nanti gini. Yaghfir lakum min dzunubikum. Kita teruskan dulu ini. Kalau kalian beribadah kepada Allah, kalian bertakwa kepada Allah, kalau kalian ikuti segala petunjuk-petunjukku, kalian taat kepadaku, kata Nuh, yaghfir lakum min dzunubikum. Allah akan mengampuni sebagian dari dosa. Minnya litab'in. Kenapa sebagian, gak semua? Barangkali ada dosa-dosa yang memang Allah belum bisa memberikan ampunan kepada mereka. Ada dosa-dosa yang besar. Jadi gak semua dosa diampuni. Wa yuakhirukum, dan Allah akan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu ila ajalin musamma, kepada sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah, umurnya dipanjangin. Tapi ternyata banyak orang-orang yang pada baik matinya duluan. Ya, banyak orang-orang saleh matinya lebih awal. Barangkali Allah ingin menjaga kesalehan. Nah, barangkali kalau kita mau bandingkan dengan siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim, gitu kan? Kalau hadis begitu. Kalau ini Nabi Nuh mengajarkan, kalau kalian beribadah kepada Allah dan kalian bertakwa kepada Allah, kalian mengikuti aku, maka Allah akan panjangkan umurmu. Maksudnya gimana? Ayo, ada dong. Jadi begini, setelah Allah, dalam Al-Qur'an diceritakan, setelah Allah Subhanahu wa taala mengirim Nuh untuk memberikan peringatan kepada kaumnya bahwa akan terjadi bencana yang besar kalau mereka tidak mau mengimani Allah, beribadah kepada Allah, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata apa? Mereka itu setelah Nuh menyampaikan pesan-pesannya, mereka kan membangkang. Bahkan dijelaskan, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jarinya, jari-jari kalau banyak, kalau satu kan jari ya, kalau banyak jemari. Jemari apa jari-jari? Kalau jari-jari kan yang sepeda itu apa? Sepak apa namanya? Jemari ya. Ini begini Pak, Allah menggambarkan. Itu kaumnya Nabi Nuh saking gak mau dengerin nasihatnya Nabi Nuh, kata Allah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jemari mereka dimasukkan ke dalam kuping. Muat gak kira-kira?
Kagak muat, ya. Yang dimasukin berapa? Tetap aja satu telunjuknya. Begini, ditekuk kupingnya, nggak mau dengerin. Panasnya kalau dengerin nasihat Nabi Nuh. Di zaman sekarang ada nggak ya orang yang model begitu? Kalau dengerin nasihat tuh nasihat mulu gitu. Ya ja'aluna asabi'ahu. Ini menunjukkan bahwa kalau memang bisa nih 5 jarinya ini dimasukin ke kupingnya, dimasukin Pak. Saking nggak mau dengerin nasihatnya Nuh, kaum itu begini. Akhirnya orang-orang yang setia kepada Nabi Nuh itu diselamatkan dengan perahu. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin, dan itu kami jadikan sebagai bukti bagi alam semesta ini. Jadi begini Pak maksudnya. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalian ikuti petunjuk-petunjukku, maka Allah akan panjangkan umurmu. Artinya Allah akan selamatkan kalian dari topan yang dalam ceritanya Pak, ketika Allah turunkan hujan yang begitu lebat sehingga terjadi banjir yang sangat luar biasa, tidak ada tersisa dari kaum Nabi Nuh alaihi salam kecuali orang-orang yang bersama Nuh di dalam safinah, di dalam perahunya. Maksudnya begitu. Berarti maksud kalau kalian ikuti aku, Allah akan panjangkan umurmu, bahwa kalian akan selamat. Gitu. Tapi kalau kalian nggak mau ikuti, kalian nggak akan panjang umur, mati kalian semua. Ternyata udah dinasehatin kayak begitu pun mereka tetap tidak percaya. Muhammad, coba lihat perjuanganmu sampai begitu Muhammad. Ini kan dalam rangka memberikan semangat kepada Rasulullah SAW. Idza jaa inna ajalallahi idza jaa la yuakhir law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ketetapan Allah, ketentuan Allah apabila telah datang, la yuakhir, tidak bisa ditunda. Lau kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya wahai umatku, wahai kaumku. Kalau Allah sudah menentukan sesuatu nggak bisa ditunda-tunda, ayo segera kalian menyelamatkan diri bersamaku, ayo. Akhirnya Nabi Allah Nuh mempersiapkan bersama dengan kaumnya membuat perahu. Nah, itu berapa lama bikin perahunya? Kan belum ada kayunya, nanam kayu dulu kali ya. Nanam kayunya dulu, kemudian udah gede baru ditebang. Makanya umurnya panjang, ribuan tahun. Nanam kayu dulu kan, kayu jati ditanam kali ya, udah gede ditebang-tebangin, baru dipotong-potongin jadi perahu. Perahunya besar Pak, bukan perahu yang kayak di Tanjung Priok, gede. Nantilah ceritanya kita lihat ya seperti apa. Nah, jadi intinya begini. Nanti akan kita banyak berbicara tentang cerita Nabi Nuh. Sampai dia curhat sama Allah, ya Allah, inni da'autu qaumi lailan wa naharan, saya berdakwah malam siang ya Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Bukan malah bertambah, malah pada pergi. Kita baca satu ayat dulu. Akhirnya itu ketentuan Allah tuh, kalau sudah Allah menentukan segala ketentuannya udah nggak bisa ditunda-tunda lagi. Inilah curhatnya Nabi Nuh alaihissalam. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, sungguh aku telah berdakwah, mengajak kaumku ya Allah, menyeru kepada kaumku ya Allah, malam dan siang. Pertanyaannya, kenapa enggak siang malam, tapi malam dan siang? Ayo.
Kata Nabi Nuh, ya Allah, saya berdakwah, saya ngajar malam siang. Kenapa nggak siang malam gitu ya? Naharan wa laila, tapi laila wa nahara. Apa itu maksudnya? Begini Pak, kaumnya Nabi Nuh itu banyak banget alasannya. Jadi kalau diajak taklim untuk mendengarkan nasihatnya Nabi Nuh, mereka selalu bilang kami sibuk, nggak ada waktu. Berarti barangkali mencari waktu kosongnya itu ketika mereka istirahat di waktu malam gitu. Makanya malam dulu dakwanya, baru siang. Nah ini juga jadi pembelajaran buat kita barangkali. Dakwah itu memang harus melihat sikonnya, melihat waktu. Biasanya orang kalau siangan pada kerja nih. Ya memang kalau taklim itu memang enaknya malam. Nabi Nuh juga begitu, mencari waktu di mana kaumnya itu tidak punya alasan untuk bilang sibuk. Ini mengganggu pekerjaannya nggak Pak? Takutnya mau berangkat ke kantor gitu kan, buru-buru. Nah, jadi memang siasat dakwah begitu, jangan mengambil waktu di mana orang harus bergelut dengan pekerjaannya. Gitu. Seperti itu dakwahnya sudah disiasati gitu kan. Artinya Nabi Nuh ini berdakwah dengan segala cara lah, metode gitu. Dicari waktu-waktu yang tepat, tapi tetap aja nggak bisa. Diprioritaskan di waktu malam berdakwahnya, karena kalau siang pada nggak mau kerja lah, apalah segala macam. Udah malam capek gitu kan. Ya Allah, begitu barangkali. Ya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, sesungguhnya aku menyeru kepada kaumku malam dan siang. Tetapi tidak ada apa jawabannya, falam yazidhum du'ai illa firara. Bukannya mereka malah menjawab seruanku, malah semakin pada habis, pada hilang, pada kabur semuanya. Begitulah barangkali. Soalnya dulu belum ada sembako sih. Coba kalau Nabi Allah Nuh tuh setiap kali ngajar siapin sembako, pasti jamaahnya banyak. Ya Pak, kalau diumumin nih setiap Rabu pagi yang ikut pengajian tafsir akan disiapkan beras 20 kilo. uang transport 100.000, ada gula, ada kopi, kira-kira banyak kan setiap minggu. Pasti banyak. Berebut dia daftar, saya mau ikut Bang, saya mau ikut. Ya kan, sampai berebut orang dari mana-mana tuh penuh. Boleh dibuktikan pada KM. Begitulah memang manusia selalu mengukur sesuatu dengan kepentingan dunia. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi